Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, kitab ini dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi, salah satu ulama ahlu sunnah, Al-Juz'ul Khamis, pada jilid kelima, yang diterbitkan oleh Darul Hadis Al-Qahirah, Mesir. Diterbitkan tahun 2006 Masehi atau 1427 Hijriah. Pada halaman 287, Imam Az-Zahabi berkata, "Faman waqafa indal hujrati al-muqaddasah." Barang siapa yang berdiri di sisi kamar yang suci. Yang dimaksud adalah makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dzalilan, dalam keadaan merendahkan dirinya. Musalliman, seraya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Musalliyan ala nabiyhi, dan juga mengucapkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Fayatuba lahu, alangkah beruntungnya, alangkah bahagianya dia. Faqad ahsana ziyarah, dia telah melakukan sebaik-baiknya ziarah. Wa ajmala fit tadalluli wal hub, dan juga dia telah melakukan sebaik-baiknya perendahan diri dan juga sebaik-baiknya kecintaan. Jadi Imam Zahabi berpendapat bahwasanya merendahkan diri di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang bagus. Waqad ata bi'ibadatin zaidatin ala man shalla alaihi fi ardih. Bagi para penziarah yang mengucapkan salawat di kediaman beliau sallallahu alaihi wa alihi, maka dia telah melakukan ibadah tambahan. Au fi salatihi, atau bersalawat di dalam salat yang kita kerjakan. Ibadah tambahan tersebut juga didapatkan bagi seseorang yang mengucapkan salawat di dalam salatnya, karena hal itu dilakukan di hadapan kubur Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Jadi menurut Imam Az-Zahabi, salawat di tempat kita sekarang dengan salawat di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi itu berbeda. Salawat di tempat kita sekarang itu baik, tetapi salawat di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi itu lebih baik. Ibadah tambahan. Idz zair, bahwasanya seseorang yang menziarahi beliau, lahu ajruz ziyarah, dia mendapatkan pahala ziarah. Menurut Imam Az-Zahabi, berziarah itu mendapatkan pahala, bukan mendapatkan dosa. Wa ajrus sholati alaihi, begitu pula mendapatkan pahala dengan bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Wal musalli alaihi fi sairil biladi lahu ajrus sholati faqat. Orang yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di negerinya sendiri, dia hanya mendapatkan pahala salawatnya saja. Berbeda dengan orang yang mengucapkan salawat di depan makam beliau sallallahu alaihi wa alihi. Faman shalla alaihi wahidatan, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi satu kali, sallallahu alaihi asyran, Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Walakin, akan tetapi, man zarahu, barang siapa yang menziarahi beliau, salawatullahi alaihi wa asa'a adab ziarah, barang siapa yang menziarahi Nabi, akan tetapi dia tidak baik cara ziarahnya, au sajada lil qabri, atau sujud kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wa alihi, au fa'ala ma la yusra', atau mengerjakan apa-apa yang tidak disyariatkan dalam Islam. Fahadha fa'ala hasanan wa sayyi'an, dia telah mengerjakan kebaikan dan juga keburukan. Artinya mencampurkan antara hal yang baik dengan hal yang buruk. Menziarahi Nabi itu hal yang baik, sujud kepada makam Nabi itu hal yang buruk. Menziarahi Nabi itu baik, tetapi melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan di dalam berziarah itu hal yang buruk. Apa pendapat Imam Az-Zahabi untuk orang ini? Fayu'allamu birifqin, hendaknya dia diajarkan dengan lemah lembut, bukan dikatakan musyrik, bukan dikafirkan, bukan pula diperlakukan dengan kasar, akan tetapi diajarkan dengan lemah lembut. Ini pendapat Imam Az-Zahabi.
Wallahu ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang menyebabkan mereka melakukan hal itu? Imam Az-Zahabi memberikan penjelasan setelahnya. Fawallahi, demi Allah. Imam Az-Zahabi bersumpah demi Allah. Ma yuhsalu al-inzi'aj li muslim, apa-apa yang didapati dari kegelisahan oleh seorang muslim, wasiyahu wa takbilul judran, teriak di depan kubur Nabi dan mencium dindingnya, wa kasratul buka, serta banyak menangis di depannya, illa wa huwa muhibbun lillahi wa li rasulih, melainkan semua itu karena kecintaannya kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Fahubbuhu al-mi'yar, kecintaannya ini merupakan ukuran atau ciri khas atau standar, wal farik, dan juga pembeda, baina ahlil jannati wa ahlin nar, antara penghuni surga dan penghuni neraka. Faziyaratu qabrihi, maka ziarah ke kubur beliau sallallahu alaihi wa alihi, min afdalil qurab, adalah sebaik-baiknya cara mendekatkan diri. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaddur rihali ila kuburil anbiya'i wal auliya, adapun menempuh perjalanan menuju kubur para nabi dan para wali, la in sallamna annahu ghairu ma'dzunin fihi li umumi qaulihi salawatullahi alaihi, jikalau atau seandainya kita menerima bahwa hal tersebut tidak diizinkan dilakukan secara umum karena pernyataan beliau sallallahu alaihi wa alihi, la tasuddur rihala illa ila thalathati masajid, jangan kalian bepergian kecuali kepada 3 masjid. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Fasaddur rihal, jawaban Imam Az-Zahabi. Fasaddur rihali ila nabiyyina, bahwasanya berpergian menuju nabi kita, maksudnya bepergian menziarahi kubur nabi kita sallallahu alaihi wa alihi, mustalzimun li syaddir rahli ila masjidihi, dengan sendirinya mengharuskan pergi ke masjid beliau sallallahu alaihi wa alihi. Wa dzalika masyru'un bila niza', hal tersebut disyariatkan tanpa ada pertentangan. Pergi ke Masjid Nabawi itu diperbolehkan, masyru' disyariatkan. Idla wusula ila hujratihi illa ba'da dukhul ila masjidihi, bahwasanya tidak akan sampai ke makam Nabi atau kamar beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi dikuburkan di dalam kamar beliau, kecuali setelah memasuki Masjid Nabawi. Falyabda bitahiyatil masjid, hendaknya orang yang ingin menziarahi Nabi itu salat tahiyatul masjid, thumma bitahiyati sahibil masjid, kemudian memberikan salam kepada pemilik masjid, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Razaqanallahu wa iyyakum dzalika, amin. Semoga Allah mengkaruniakan kita dan juga kalian untuk menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wa alihi, amin. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pernyataan Imam Az-Zahabi ini adalah, poin pertama, Imam Az-Zahabi meyakini bahwa para penziarah yang berteriak dan mencium dinding kubur Nabi sallallahu alaihi wa alihi serta banyak menangis di depannya, semua itu merupakan bentuk kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka tidak selayaknya orang-orang yang melakukan hal tersebut dikatakan musyrik, ahli bid'ah, dan tuduhan yang lain. Dibolehkannya mencium dinding kubur Nabi sallallahu alaihi wa alihi juga dinyatakan oleh Imam Ahmad yang termuat dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahihil Bukhari. Kitab ini dikarang oleh Imam Al-Aini, salah satu ulama ahlu sunnah, dan kitab ini sudah pernah kami bawakan, Al-Juz'us Sabi' pada jilid ke-7 yang diterbitkan oleh Darul Fikir. At-Tab'atul Ula, cetakan pertama, tahun 2005 Masehi atau 1425-1426 Hijriah. Pada halaman 166, di dalam kitab ini dinyatakan, Annal Imam Ahmad su'ila an taqbili qabrin Nabi. Imam Ahmad ditanya tentang hukum mencium makam Nabi. Wa taqbil mimbarihi, dan juga mencium mimbar beliau. Faqala, Imam Ahmad menjawab, la ba'sa bidzalik, perbuatan tersebut tidak apa-apa, bukan perkara yang diharamkan.
Kita kembali kepada kitab Syiar. Itu poin pertama. Poin kedua, Imam Zahabi berpendapat untuk orang-orang yang buruk dalam adab ziarahnya, sebaiknya orang tersebut diajarkan dengan lemah lembut, bukan dituduh musyrik. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah bahwasanya Imam Az-Zahabi berpendapat menziarahi makam Nabi SAW adalah hal yang paling utama untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ziarah kepada Nabi ini tidak melanggar syariat Islam, malah dianjurkan. Inilah pernyataan Imam Az-Zahabi, salah satu ulama ahlu sunnah, di dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.